Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada yang terhormat beliau Ibu Khotimah dari TK Tanah Saring Ibu nggih. Terus kemudian dari Bunda-Bunda PAUD Dewi Sri yang saya hormati, kepada beliau Ibu Siti Rofiko selaku peserta CGP Angkatan 9, pada segenap guru dan karyawan SD Negeri 1 Tanah Sari yang saya hormati, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif SD Negeri 1 Tanah Sari. Kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini sebagai Bu? Kepala sekolah nggih, sebagai kepala sekolah Karbitan. Terima kasih tidak apa-apa atas kesempatannya. Mudah-mudahan saya sampai saat ini masih bisa mendampingi Ibu Rofiko selaku CGP Angkatan 9 untuk menjadi kepala sekolah seperti itu. Pada kesempatan hari ini yaitu adanya kegiatan diseminasi penerapan budaya positif SD Negeri 1 Tanah Sari yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Siti Rofiko SPDSD. Kami mengharap bahwa adanya kegiatan diseminasi menjadi kegiatan yang benar-benar membawa dampak positif bagi SD Negeri 1 Tanah Sari khususnya dan bagi semua kalangan masyarakat di Desa Tanah Sari dan pengajar pada umumnya. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti pada hari ini diseminasi penerapan budaya positif, mudah-mudahan itu juga mampu menggerakkan kepada guru-guru yang lain untuk mengikuti guru penggerak, karena masih ada seleksi untuk angkatan guru penggerak pada angkatan 11. Nah, nanti ada kesempatan buat Bu Zaki dan yang lain, ada Bu Endar, Bu Lili, Bu Tursinah. Ya, monggo segera, karena saya sebagai kepala sekolah hanya bisa memotivasi. Seperti itu nggih. Ya. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti ini kegiatannya sangat positif. Beliau Ibu Siti Rofiko mengatakan bahwa kegiatan CGP itu banyak sekali manfaat dan ilmu yang bisa kita dapatkan seperti itu. Monggo, saya hanya bisa memotivasi nggih, mendorong panjenengan semua. Nah, monggo nanti harapan terakhir saya untuk kegiatan khususnya pada hari ini, panjenengan semua nanti bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa hanya saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Siti Rofiko SPDSD kami persilahkan. Mohon maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati beliau Ibu Siti Khotimah, Kepala TK Tarbiyatul Masito, beserta Ibu Guru dan Bunda PAUD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Tanah Sari. Bersama-sama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar menimba ilmu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam serta sholawat senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya mengemban tugas untuk diseminasi penerapan budaya positif terkait dengan tugas saya selaku
peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebumen. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Semangat dulu nggih Bapak Ibu nggih. Sekarang kita tepuk semangat dulu biar lebih enjoy nggih. Tepuk semangat. Semangat. Nah, melebihi anak TK harusnya Bapak Ibu. Semangatnya biar badan kita itu juga ikut bergerak nggih mboten. Semangat. Nah, loyo. Baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan memaparkan terkait dengan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Tanahsari. Coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Tidak? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif misalnya menulis, menyalin di buku, membaca di perpustakaan, ataupun membersihkan halaman sekolah meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Sekarang menjawabnya pokoknya sesuka Bapak Ibu. Nanti kita akan simak untuk materi berikutnya untuk menjawab yang pertanyaan ini nggih Bapak Ibu. Pemberian penghargaan atau reward dapat memotivasi belajar siswa. Setuju? Setuju. Guru harus bisa memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Memberikan solusi? Oh ya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita ikuti satu persatu nggih untuk materi hari ini. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, atau budaya yang dibangun sekolah atau lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapannya diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Sepakat apa tidak Bapak Ibu itu? Sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, kita harus 3 semboyannya apa ya Bu? Ing ngarso, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, di sana sudah terpampang memberi tuntunan dan teladan. Utamanya adalah teladan nggih. Teladan dari seorang guru. Bagaimanapun guru itu harus menunjukkan sikap yang baik. Mari selanjutnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada konsep inti untuk mewujudkan budaya positif. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, itu ada tuntunan, ada juga teladan. Apa saja 6 konsep inti yang mendukung terwujudnya budaya positif ini? 1 adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga adalah keyakinan kelas. 4 adalah posisi kontrol guru. 5 adalah segitiga restitusi, dan ke-6 adalah kebutuhan dasar manusia. Itulah konsep intinya untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Mari kita ikuti satu persatu Bapak Ibu.
Nah, coba Bapak Ibu sekarang kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu ya, bersama dengan teman yang ada di sampingnya. Bu Hani dengan Bu Novi itu ya. Ini kan sudah berpasangan-pasangan. Bu Hani dengan Bu Novi. Lah, salah satu mengepal tangan dengan kencang. Dengan apa ya namanya ini? Kuat. Yang mana yang mengepal ini merasa ada benda berharga di dalamnya. Ada benda berharga di dalamnya Bapak Ibu. Terus temannya itu berusaha untuk membuka. Nah, berusaha untuk membuka. Coba Bapak Ibu praktekkan. Monggo. Bapak Ibu boleh merayu, boleh meminta. Padahal Bapak Ibu yang mengepal itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan benda berharga di ini. Lah, dirayu, ayolah, coba buka. Ada yang berusaha pasrah untuk membuka? Berusaha sekuat tenaga? Terlalu kuat. Ya, baiklah Bapak Ibu. Artinya apa ini? Tentunya tadi ada yang dengan sekuat tenaga ini mempertahankan benda berharga di sini ya. Lah, terus yang temannya ya mau membuka, cobalah bukalah. Lah, dengan sekuat tenaga itu, tapi mungkin lama-lama kan ada yang berusaha lawis lah, pasrah juga. Nah, ini ya, ada yang begitu. Coba, ini maksudnya apa? Siapa yang tahu? Bu Khotimah. Monggo. Monggo Bu Hot. Nopo nggih? Ini terkait dengan apa Bapak Ibu? Kontrol diri. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan disiplin positif. Jadi, kontrol diri di sini maksudnya apa? Orang yang tadi mengepal itu berusaha sekuat tenaga tadi ya. Itu sebenarnya ada keinginan dari dalam, keinginan intrinsik gitu. Lah, untuk mempertahankan ini bagaimanapun tidak akan saya buka. Tidak akan saya lepas. Nah, itu artinya punya kontrol diri. Tapi ada juga yang berusaha lah, apa maksudnya di sini? Artinya ya, kita di dalam melaksanakan disiplin positif ini harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Namanya adalah motivasi intrinsik. Mau orang lain yang memaksa, kalau dari dalam diri itu tidak ada keinginan, bagaimanapun tidak bisa. Seperti itu. Tetapi kalau dari dalam diri itu sudah ada kemauan, keinginan, walaupun melihat yang lain itu mempengaruhi, tetap dia akan mempertahankan. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini membutuhkan motivasi intrinsik. Nah, dari dalam diri dulu itu Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun kita sebagai guru harus terbentuk adanya motivasi intrinsik ini. Supaya nanti siswa-siswa kita bisa mencontoh kita seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Kita lihat terkait adanya teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser. Nah, mungkin Bapak Ibu merasa pernah mengontrol murid. Nah, padahal sebenarnya murid itu sendiri yang mengontrol diri sendiri. Misalnya memberi PR ya.
memberi PR. Apakah pernah ada siswa kan? Apakah ada siswa yang mengerjakan dengan rajin? Ada. Jadi sebenarnya siswa itu mengontrol dirinya sendiri. Kita sebagai guru hanya menyampaikan, ini silahkan dikerjakan. Tapi dari masing-masing siswa punya kontrol sendiri, Bu. Ada yang mau mengerjakan, ada juga yang tidak mengerjakan. Tetapi selama ini Bapak Ibu guru merasa kita bisa mengontrol. Padahal sebenarnya murid itu sendiri yang mengontrol sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi tidak bisa memaksa. Semua perilaku itu memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi perilaku yang baik ya punya tujuan, perilaku yang tidak baik juga punya tujuan. Masing-masing anak punya tujuan itu. Kadang tidak mengerjakan PR pun ada tujuannya, Bu. Jadi semua punya tujuan baik ataupun yang buruk, seperti itu. Lanjut. Teori kontrol yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan di sini bentuk-bentuk kontrol itu mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lalu yang ketiga, kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Intinya di sini adalah kita tidak dapat memaksa orang lain. Tidak bisa memaksa orang lain, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat dulu. Untuk perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ya. Stimulus respon ini menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama, maaf ya Pak. Teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Bukan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku yang baik ataupun perilaku yang tidak baik. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Lalu stimulus respon menyatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ada kerja sama, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah menurut teori kontrol adalah model berpikir
Menang-menang artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena masing-masing punya tujuan. Seperti itu nggih Bapak Ibu? Lanjut. Bagaimana bisa seseorang itu berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kesimpulannya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi dalam melakukan disiplin positif ini benar-benar muncul dari motivasi intrinsik, bukan karena sogokan, bukan karena ancaman ataupun hukuman. Lah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini agar terpentrit murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu Bapak Ibu, ini sangat penting bagi siswa-siswa kita. Nah, tentunya dari disiplin positif ini akan menuju pada pencapaian nilai-nilai kebajikan universal yang endingnya nanti akan mencapai apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingatkah Bapak Ibu ada berapa dimensi? Ada berapa? 6. Apa saja? Masih ingat lagunya? Ayo kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman. Semangat. Sambil tepuk Bapak Ibu. Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Jadi ada 6 dimensi untuk mencapai profil pelajar Pancasila. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ya. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Yang mana sudah kita laksanakan pada tahun ini sudah kelas 1, 2, 4, dan 5. Selanjutnya besok tinggal kelas 3 dan 6. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum sampai pada murid-murid kita, coba Bapak Ibu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, ya Pak tidak? Coba Bapak Ibu sendiri, dari 3 alasan itu yang mana Bapak Ibu pilih? Apakah menghindari hukuman?
Apakah ingin mendapatkan imbalan ataukah menghargai nilai-nilai dari kebajikan diri sendiri? Jujur Bapak Ibu, tanya pada diri sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu melakukan sesuatu itu karena dorongan apa? Motivasinya karena apa? Yang mana? Alhamdulillah kalau yang ketiga. Artinya murid-murid kita kan sudah mencontoh begitu ya. Tinggal mencontoh kita Bapak Ibu. Benar ini yang ketiga semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lihat. Motivasi di sini adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri. Nah, diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada alasannya, melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, mungkin murid kita melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Sering menjumpai ya Bapak Ibu ya. Iya apa tidak? Wedi, takut karena mau dihukum. Nah, sebenarnya itu adalah motivasi yang tumbuh dari luar, bukan dari diri sendiri. Lepas itu di rumah dia akan merdeka, merasa wah sudah lepas begitu, karena bukan dari keinginan diri sendiri. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. X itu kan luar, dari luar. Lalu yang kedua, mungkin murid kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini termasuk juga pada motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Yang tadi disebutkan untuk mencapai kebajikan universalah Bapak Ibu. Sebelum sampai pada murid-murid kita, tentunya dari gurunya dulu ya Pak tidak Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tadi menyampaikan pilih yang ketiga. Jadi Bapak Ibu melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Seperti itu nggih? Nggih, matur nuwun. Berarti ini masuk pada motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat, mendengar ataupun mencoba juga ya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya apa sih hukuman? Apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi? Hukuman itu apa ya Bapak Ibu? Pernah tidak Bapak Ibu itu menghukum siswa? Belum ya. Apa sih sebenarnya ya? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah pilihan. Nah, sebenarnya hukuman ini tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Sedangkan konsekuensi juga sama, tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Lah, hukuman di sini merupakan korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti.
Lalu hukuman murid akan tersakiti, murid yang konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid mendapatkan penguatan. Lah, sedangkan perilaku pasif agresif pada hukuman akan meningkat, sedangkan pada konsekuensi bertahan dalam jangka waktu pendek sebagai penguatan. Kalau restitusi, masalah bisa terpecahkan. Hukuman di sini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman ini menyampaikan peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, hukuman ini biasanya akan dibenci oleh siswa, ya. Jadi anak membenci peraturan yang ada, sedangkan pada konsekuensi menghormati peraturan, pada restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Dari berbagai macam uraian itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya murid itu membenci hukuman, ya Bapak Ibu, karena hukuman ini biasanya hubungannya dengan peraturan. Lah, sedangkan pada konsekuensi di sini pada peraturan tetapi sepihak. Sedangkan restitusi ini siswa akan memperbaiki permasalahannya sendiri, guru sebagai pendamping. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Hukuman ini sifatnya tidak terencana, jadi secara spontanitas. Bersifat searah. Searah di sini maksudnya tidak ada kesepakatan. Bisa berupa fisik, psikis, ataupun kata-kata kasar. Pernahkah Bapak Ibu guru melakukan ini? Memberi hukuman ke siswa-siswa kita? Mungkin berupa kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyinggung. Bisa juga hukuman fisik. Pernah Bu? Misalnya berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Ini hukuman atau bukan? Lah, pernah ya? Oh, tidak pernah ya. Terus lagi, karena sifatnya yang ini tidak kesepakatan, jadi secara spontanitas nanti anak-anak juga merasa kaget ya. Melakukannya juga rasa terpaksa. Nah, seperti itu. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati, ada kesepakatan. Nah, bentuk-bentuk konsekuensinya di sini dibuat hanya oleh pihak guru. Jadi sifatnya tetap disepakati, tapi hanya dibuat oleh guru saja. Sedangkan restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti Bapak Ibu dari 6 konsep inti yang tadi ada hubungannya, nanti Bapak Ibu akan lebih paham kalau sudah sampai pada segitiga restitusi, nggih. Coba Bapak Ibu sekarang hukuman, konsekuensi atau restitusi. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan
terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu kurang katanya. Termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Apa Pak Imam? Konsekuensi. Ya, alasannya apa? Konsekuensi. Tidak menyakiti. Tidak menyakiti. Terus? Terencana tidak itu? Terencana ya? Kita lihat lagi coba ke belakang. Nah, kita lihat lagi. Konsekuensi bagaimana? Terencana? Ya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Apakah siswa ikut membuat itu? Tidak ya tadi ya? Tidak. Terus lanjut. Ini. Jadi ini masuk pada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa alasannya Bapak Ibu? Menyakitkan juga ya? Iya betul sekali. Ini masuk hukuman. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa alasannya kalau restitusi? Coba yang konsekuensi ada? Konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Ya betul sekali. Konsekuensi. Ya konsekuen dari itu tadi ya. Kan biasanya kalau yang itu masih ada linier dengan permasalahannya begitu. Murid diminta push up 10 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Pernahkah melakukan itu Bapak Ibu? Kalau dulu pernah loh, guru saya pernah. Iya, itu loh di bawah tiang bendera. Di bawah tiang bendera panas terik seperti ini. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Tidak ada hubungannya ya ini ya Bapak Ibu ya. Maksudnya lah merusak pensil teman suruh membersihkan WC, jelas-jelas itu bersifat psikis apa fisik. Fisik ya Bapak Ibu ya. Iya suruh membersihkan WC. Merasa tersakiti apa tidak? Ya, iya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi apa alasannya Bapak Ibu? Nopo buat? PJOK. Iya betul sekali. Jadi kita sepakat adalah konsekuensi. Ada hubungan dengan pelajaran PJOK? Iya, ada kesepakatan itu harusnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, lama-lama juga sudah memahami ya. Ya lanjut Bapak Ibu. Nah, sebenarnya penghargaan itu akan menghukum siswa Bapak Ibu. Di sini penghargaan pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Apakah pernah Bapak Ibu itu memberi penghargaan dalam jangka panjang? Pernah apa tidak? Hadiah kenaikan kelas. Tapi 2 kali 1 semester ya. Misalnya yang jangka pendek itu setiap kali pada waktu pembelajaran, yang ini memberi hadiah setiap kali meraih sesuatu seperti itu. Ada juga yang jangka pendek.
Lanjut, untuk yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Ini sebenarnya penghargaan tidak efektif. Kalau tadi di awal pertanyaannya apakah penghargaan itu akan memotivasi apa ya? Memotivasi anak, gitu kan? Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Mengapa? Nah, karena ini biasanya dibuat dengan persyaratan. Misalnya, kamu melakukan ini, nanti akan dapat ini. Jadi tidak efektif. Penghargaan di sini merusak hubungan. Apa sih maksudnya ya Bapak Ibu? Ketika salah satu di antara mereka itu mendapat penghargaan, yang lainnya dalam hati kecil, biasanya itu secara manusiawi merasa iri. Mungkin yang biasanya berteman ini, loh bubuh kae uli, kayak aku ora uli, walaupun terbersit saja di sini. Nah, secara tidak langsung akan merusak hubungan. Kalau anak-anak SD masih begitu, ada Bapak Ibu. Nah, kecemburuan, jadi ada kecemburuan begitu. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan ini menghukum bagi mereka yang tidak mendapat penghargaan. Nah, Bapak Ibu, sudah berapa kali ini kita sudah tidak menyampaikan kaitannya dengan perengkingan, ya apa tidak? Perengkingan, karena apa? Sebenarnya di sini perengkingan itu akan menghukum mereka yang tidak mendapatkan ranking. Jadi, lah aku ora ranking, begitu merasa terhukum dia. Kapan saya bisa punya ranking? Kan begitu? Lah, karena terhukum di sini akhirnya dia tidak tumbuh motivasi. Nah, di sini peran guru sebenarnya harus bisa memotivasi secara maksimal. Jadi tugas kita sangat mulia Bapak Ibu. Bagaimanapun memperhatikan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja, justru utamanya di sini adalah pendidikan karakter. Salah satunya adalah tadi disiplin positif yang nantinya untuk mencapai budaya positif. Itu penghargaan mengurangi motivasi dari dalam diri. Apa maksudnya di sini? Lah, pada waktu misalnya si A mencapai penghargaan, mendapat penghargaan, lah sebenarnya dia itu mampu. Sebenarnya mampu. Aku ora sinau ya wis bisa mencapai itu. Lah, di sini merasa bagaimana ya? Sebenarnya dia nggak termotivasi sih, tapi memang dia capai itu apa adanya begitu. Nah, beda dengan yang mungkin termotivasi secara intrinsik seperti itu. Jadi pencapaiannya ini hanya secara alamiah begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu tidak peraturan kelas? Yo, siapa yang tahu alasannya? Pak Sabri. Monggo. Kalau keyakinan kelas itu dibuat semua pihak termasuk siswa. Kalau peraturan kelas itu cenderung dibuat oleh sekolah. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Pak Sabri. Ya. Ada yang mungkin berpendapat lain? Nah, yang selama ini Bapak Ibu guru laksanakan yang mana? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Sudah larik kalimatnya banyak, siswa melaksanakan tanpa adanya kesepakatan. Nah, ini nanti bisa sampai pada yang apa disebut dengan hukuman. Ya apa tidak? Pernahkah apa tidak Bapak Ibu misalnya, kamu kalau tidak mengerjakan PR bayar Rp1.000. Pernah apa tidak? Pernah ya? Saya pernah Bapak Ibu mengakui. Makanya jadi ikut guru penggerak jadi tahu, oh ternyata apa yang saya lakukan itu keliru Bapak Ibu. Pernah dulu. Jadi misalnya tidak mengerjakan PR, dendanya Rp500, tapi uangnya dikumpulkan oleh siswa. Nanti masuk ke dalam
kas. Lah itu ternyata menyalahi Bapak Ibu. Lah makanya Bapak Ibu yang belum guru penggerak ikut di guru penggerak, jadi tahu Bapak Ibu. Setidaknya bisa koreksi diri ke belakang. Oh ternyata kemarin apa yang saya perbuat itu keliru. Bisa tobat sebelum belum terlambat Bapak Ibu. Betul sekali. Iya ya, berarti kemarin apa yang saya lakukan itu keliru. Pernah. Jadi kalau tidak mengerjakan PR, berapa dendanya anak-anak? Rp1.000 Bu. Pernah juga saya buat begini Bapak Ibu. Misal ada PR 5 nomor, ya. Tidak mengerjakan berarti 10 kali, berarti 5 kali 10, 50. Kira-kira menyakitkan apa tidak Bapak Ibu? Sampai bukunya itu, satu buku itu sengaja dia hanya menulis begitu. Lah, tapi ya memang tidak jerah-jerah, malah dibaleni maning gitu. Itulah Bapak Ibu, perlunya kita menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa itu. Lah, kita lihat lagi untuk sekarang Bapak Ibu. Menurut pendapat Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu kan setiap kali keluar menggunakan roda 2 pakai helm. Apa motivasinya Bapak Ibu? Bagus. Masing-masing berbeda-beda. Coba Bu Novi, apa alasannya Bu Novi? Alasannya apa menggunakan helm saat berkendara roda 2? Melindungi kepala, berarti keselamatan. Terus ada lagi? Nah, kalau keselamatan berarti itu sudah masuk pada nilai-nilai kebajikan ya. Sini termotivasi. Biar saya selamat, saya pakai helm. Apakah ada Bapak Ibu takut ditilang? Ada. Berarti itu karena apa kalau takut ditilang? Itu motivasi apa itu? Ekstrinsik, ya? Dari luar lah janjane aku bebeh kon nganggo helm. Daripada mengko ditilang, ya mending saya pakai helm. Bukan tumbuh dari diri sendiri. Yang tumbuh dari diri sendiri tadi ingin saya selamat. Ya, berarti masuk pada nilai keselamatan tadi, nilai kebajikan universal. Begitu Bapak Ibu. Sekarang, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Coba. Keselamatan atau kesehatan? Kesehatan. Kalau waktu itu ada peraturan loh Bapak Ibu. Kalau yang tidak menggunakan masker bagaimana? Begitu ya? Mati? Oh ya udah. Terus lanjut Bapak Ibu. Ya orang keton gini Pak. Lanjut. Ini mati ke jam piro sih? Buk anjlok Pak. Sepihak oleh guru saja. Seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Akeh banget Pak Esi, Pak. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak menggunakan kalimat
negatif. Misalnya ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diubah jadi kalimat positif bagaimana Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya ya. Kalau tidak boleh mencoret-coret meja? Jagalah kebersihan. Ya, jadi menghindari kata-kata negatif. Ada kata tidak, ada kata jangan itu. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak. Jadi tidak perlu banyak-banyak tapi bisa mengena dan dilaksanakan setiap harinya. Mudah diingat oleh siswa. Sebaiknya keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi tentunya di lingkungan kelas masing-masing. Dan nanti secara umum adalah di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu guru kelas membuat keyakinan kelas dengan memanfaatkan kontribusi siswa? Sudah? Sudah apa belum? Ataukah Bapak Ibu guru hanya itu berpendapat sesuka hatinya? Dengan kalimat-kalimat yang lugu seperti itu tidak masalah. Yang penting nanti kita arahkan, jika masih ada kalimat yang negatif, kita arahkan menjadi kalimat positif, begitu. Mencatat semua masukan para murid, warga di papan tulis atau di kertas besar, kertas plano bisa menggunakan sticky note dipajang, gitu ya. Berbagai tempel-tempel kan seneng ya anak-anak ya, tempel-tempel begitu. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya ada kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Lanjut. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lalu tinjau ulang dari masing-masing itu, kelompokkan dari kalimat-kalimat dari siswa tadi yang sama. Kalau sudah kelompokkan, setelah itu ditinjau ulang, terus disetujui. Nanti anak-anak suruh tanda tangan atau cap jempol, boleh. Kalau TK senangnya malah cap jempol atau tanda tangan belum bisa. Kalau SD yang kelas 1 juga iya. Dan misalnya untuk kelas 1 itu kan belum bisa menulis. Nah, bagaimana solusinya Bapak Ibu? Ya, solusinya bagaimana? Apa anak-anak sudah paham? Apakah hanya dengan memancing menggunakan kalimat? Bagaimana coba? Supaya anak-anak itu bisa mencurahkan pendapatnya begitu. Kira-kira apa langkah Bapak Ibu? Dengan cerita? Mungkin begini Bapak Ibu, lebih menariknya kita buat berupa gambar ya. Gambar yang satu anak membuang sampah sembarangan ya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus disampaikan, coba kamu perhatikan, itu temanku di gambar itu ada yang membuang sampah sembarangan. Itu sikap yang baik atau tidak baik? Gitu. Kan dipancingnya begitu. Lah, dan seterusnya. Kalau kelas 1 kan belum bisa, menulisnya saja hurufnya belum itu ya. Lah, dipancing dengan gambar-gambar, terus ada lagi mencoret-coret tembok apa dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti kita perhatikan untuk kesimpulannya sudah tadi ya Bapak Ibu. Kita lihat untuk bentar, saya perlihatkan yang ini. Ini kemarin saya membuat keyakinan kelas. Pak. Ini saya merasa gemuk setelah melihat video ini, Bu. Ini nggak fullkan gambarnya. Wow, gemuk sekali itu. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu.
Ini di ruang kelas 5 ya. Nah, saya percepat Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, nanti sampai pada ini penjelasan. Nah, saya bagikan sticky note itu, biarlah mereka diberi kebebasan untuk menuliskan pendapatnya. Mau seperti apa sih kelasnya itu, mau dibuat seperti apa sih? Apa yang mereka harapkan supaya kelas bisa menjadi nyaman, seperti itu. Nah, ini sudah saya perlihatkan gambar-gambar juga Bapak Ibu. Ada misalnya tadi membuang sampah pada tempatnya, yang satu membuang sampah sembarangan. Ada juga terlambat datang ke sekolah, ada juga gambarnya. Biar anak itu, oh itu baik apa tidak yang terlambat datang ke sekolah gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini lanjut lagi ya, sudah. Nah, ini curah pendapat mereka. Nah, setelah itu nanti kita kelompokkan Bapak Ibu. Kita percepat ya. Nah. Terus lanjut. Nah, terus kita kelompokkan di sini. Tempel. Sudah, kurang lebih begitu caranya Bapak Ibu. Kira-kira menarik apa tidak untuk anak-anak? Nah, dalam melaksanakannya seperti apa? Itu kan kesepakatan ya. Oh iya, kemarin sudah disepakati bahwa kita harus datang tepat waktu. Setidaknya kuranglah sebelum jam masuk. Kan begitu, sadar. Jadi ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Begitu, utamanya begitu. Nah, udah tuh tanda tangan, kesepakatan. Yang tidak bisa tanda tangan boleh cap jempol, gitu. Nah, senang Bapak Ibu. Nah, cap jempol juga ya. Sudah, begini kurang lebih. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, harapan saya silahkan nanti Bapak Ibu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga TK bisa untuk melaksanakan keyakinan kelas ini nggih. Utamanya nanti untuk mendukung tumbuhnya disiplin positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut untuk yang ini. Nah, nggih. Sudah. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba, ini ada posisi kontrol seorang guru. Selama ini Bapak Ibu itu masuk pada posisi kontrol yang mana? Ini untuk menjawab pertanyaan, kita itu katanya harus bisa menjadi teman bagi siswa. Apakah itu? Penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, dan manajer. Yang mana Bapak Ibu? Silahkan ditulis pada sticky note ini. Jadi tidak hanya siswa yang membuat keyakinan. Sekarang posisi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Monggo, tulis coba sebagai apa? Teman? Posisi kontrol manajer atau pemantau? Monggo. Pilih yang mana? Selama ini Bapak Ibu itu merasanya yang posisi mana? Jujur, apa adanya. Boleh lah, boleh. Gak apa-apa. Spesial buat Bu Lili. Kelas 1 kan harus ada yang bisa jadi teman, bisa jadi apa ini tadi? Mungkin ada juga jadi teman sama manajer pemantau juga. Sudah Bapak Ibu? Sudah ditulis?
Sudah, kalau sudah simpan baik-baik. Simpan baik-baik nggih. Coba. Nah, masing-masing ini posisi mempunyai alasan tersendiri. Nah, nanti kita lihat selama ini saya itu menduduki posisi yang mana ya? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalah? Pemantau, teman, atau sebagai manajer bagi siswa-siswa kita? Nah, sebelumnya kita lihat dulu videonya. Nah, ini contohnya. Coba Bapak Ibu simak baik-baik. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ini contohnya anak SMA Bapak Ibu. Coba kita cek masing-masing. Tadi Bapak Ibu menulis apa? Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke 18, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Nah, pernahkah Bapak Ibu seperti tadi? Pernah, Pak Sabri itu pernah. Lanjut yang kedua Bapak Ibu. Ganteng ya itunya. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Maren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Maren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Mbak, kon mundut bakso bae lho tak kae. Kon mundut bakso bae melas anu jam 1 kon tak takip di kena disi duit yang tak ijo. Nah, bakso aja bakso tidak melas. Nah, ini posisi teman. Maren, Seperti Pak Imam malah ya. menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya kan bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap berkencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu sebagai teman Bapak Ibu. Nah, pemantau, monitor, coba dilihat lagi.
kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, sekarang posisinya sebagai manajer Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Naren. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya menghargainya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, gimana Bapak Ibu? Tadi Bapak Ibu menuliskan posisinya yang mana? Coba dibuka, Pak Imam apa Pak Imam? Oh, manajer, Pak Sabri, sebagai teman, Pak Adi, Bu Umi sebagai apa? Teman, Bu Hot, teman. Ayo Ibu, manajer, pemantau, selalu mengawasi terus ini. Sebagai apa Ibu? Teman, bagus. Terus Bu Novi sebagai apa? Teman. Bu Hani? Teman. Bu Zaki? Hah? 3, wih mantap apa saja itu. Bu Tursinas? Kepinginnya 3 ini. Oh 3. Manajer sama teman. Manajer. Nah, Bapak Ibu, idealnya seorang guru itu harus sebagai manajer. Nah, manajer di sini meskipun mungkin awal tadi ada penghukum ya, pembuat rasa bersalah, ada teman-teman sudah mendingan ya. Terus ada lagi pemantau. Ini puncaknya adalah manajer. Ini yang ideal. Jadi seorang guru sebaiknya menjadi manajer bagi murid-muridnya. Jadi gambaran Bapak Ibu jangan manajer seperti di perkantoran itu seperti apa? Artinya di sini jika nanti ada permasalahan bersama, guru itu bisa memancing siswa bagaimana untuk mencari solusinya. Begitu. Jadi di sini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Seperti itu dengan apa yang telah diperbuat. Begitu Bapak Ibu. Lanjut nggih. Ini lagi. Sebagai penghukum ataupun pembuat orang merasa bersalah, ini justru akan menunjukkan perilaku kontrol negatif. Yang jelas nanti akan ada identitas gagal. Nah, misalnya begini, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, terus menyakiti, menyindir. Pernah mungkin dengan jari ya. Kamu
gitu kan. Nah ini namanya menghardik, Bu. Ini nanti anak akan merasa tersakiti, walaupun mungkin hanya dengan kata-kata kalimat yang mungkin halus tapi sebenarnya dirasakan menyakitkan begitu. Pernah apa tidak Bapak Ibu? Pernah. Mungkin pernah mengalami juga ya, kayaknya kok gitu. Nah, terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa seperti itu. Hasilnya anak akan apa? Memberontak, lalu pendendam, lalu bisa menyalahkan orang lain. Nah, bagaimanakah jika posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah? Di sini guru berbuat ya berceramah, seperti tadi contohnya sudah ada, menunjukkan kekecewaan mendalam, misalnya kalau kamu seperti itu nanti saya akan disalahkan oleh bapak kepala sekolah, seperti itu kan. Jadi anak, guru saya disalahkan oleh kepala sekolah gara-gara saya. Jadi siswa di sini merasa apa? Bersalah, seperti itu. Nah, berkatanya kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, seperti itu. Nah, hasilnya apa? Anak ini nanti akan mudah berbohong. Lalu terus yang ini, sebagai teman membuatkan alasan untuk muridnya, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, ketergantungan ini nanti imbasnya. Terus pemantau, menghitung, mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Lah, siswa akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau diawasi dia akan seolah-olah menurut, kalau tidak, wow, di belakang seperti apa. Nah ini ya, langsung sebagai manajer mengajukan pertanyaan dengan sikap yang tadi sudah diperbuat keliru, apa yang kamu yakini, kesepakatan apa yang sudah kita buat bersama, kan begitu. Nah terus bagaimana caranya kamu bisa memperbaikinya. Nah, beri dia supaya punya gambaran bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, di sini hasilnya nanti siswa akan lebih kuat karakternya. Nah, ini pembentukan karakter nggih. Jadi, mari kita berusaha untuk menjadi seorang manajer bagi siswa-siswa kita. Lanjut Bapak Ibu ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi penyelesaiannya di manajer tadi itu sebagai langkah dari segitiga restitusi juga. Yuk, kita lihat ciri-cirinya apa dari segitiga restitusi ini. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan berupa penawaran, bukan paksaan. Seperti tadi Naren ditawarkan, mau seperti apa? Oh, ternyata akan membunyikan alarmnya, menyetel alarmnya. Nah, seperti itu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, lanjut. Nah, di sini ada 3 langkah di dalam segitiga restitusi. Yang kesatu adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya di sini disampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Naren, seperti itu ya. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, termasuk Bu Guru juga pernah. Jadi dia, berarti tidak hanya saya. Dia akan lebih terbuka hatinya untuk mengakui bahwa itu sudah dilakukan merupakan kekeliruan, seperti itu. Langsung yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dari kesalahan yang dilakukan tentunya kita tanyakan, mengapa kamu kok sampai melakukan itu? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu perlukan? Lah di sini nanti anak akan, saya melakukan ini karena ini. Dia menggali sendiri. Ngapa sih aku telat, kan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah
menanyakan keyakinan. Nah, dari situ keyakinan kelas apa sih sebenarnya yang bisa kamu tingkatkan? Apa kamu lupa ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Terpampang di sana, datang tepat waktu, ya apa tidak? Nah, kalau begitu mau seperti apa kamu supaya bisa datang tepat waktu, bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, seperti itu. Lanjut. Sekarang sudah sampai ini ya. Nah, ini kemarin saya praktek untuk dengan anak. Tidak usah disetel videonya ya Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Lanjut. Nah, ini kemarin saya sudah. Yang kedua, validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan seterusnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, lanjut ke ini prakteknya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak merasa kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru biasanya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini masuk pada keyakinan kelas. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, lanjut di sini. Nah, lanjut ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kebutuhan dasar manusia apa saja Bapak Ibu? 1. Yang paling utama apa dulu Bapak Ibu? Bertahan hidup itu. Bertahan hidup. Terus? Itu di situ ada kesenangan, ada kebebasan, ada kasih, sayang dan rasa diterima, ada penguasaan. Seperti apa? Bertahan hidup tentunya ini bersifat fisiologis. Misalnya apa? Makan, ya, kesehatan, rumah. Nah, kalau kebutuhan ini biologi sebagai bagian dari proses reproduksi, apakah untuk bertahan hidup itu? Iya. Berarti kalau banyak anak lebih banyak bertahan hidup ya. Iya, memperbanyak keturunan. Lanjut, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini anak-anak apalagi dia inginnya disayang, diperhatikan. Apalagi kita masuk pada pendidikan dasar ya Bapak Ibu. Anak itu diperhatikan rasanya sangat senang, bahagia. Itu nanti akan terasa sampai dia dewasa, bahkan sampai tua Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai penghukum tadi juga sampai tua. Saya sudah pernah dihukum ini. Teringat, saya pun pernah dihukum, teringat sampai sekarang. Bener, sampai nama gurunya masih ingat, guru SD. Iya, saya pernah dihukum Bapak Ibu. Lanjut, kebutuhan kebebasan. Nah, ini ingin bergerak, menyukai hal yang baru dan menarik, suka mencoba. Ada juga kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan lain sebagainya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
kebebasan, kesenangan, lalu nah ini dibutuhkan oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Lanjut, coba ini termasuk kebutuhan dasar yang mana? Aku senang bermain kejar-kejaran sama Bu Guru, seru. Yang mana masuknya kebutuhan apa tadi? Kesenangan atau kasih sayang? Kesenangan ya Bapak Ibu ya, kesenangan. Ibu kejar aku karena Ibu Guru sayang aku. Kasih sayang, bagus. Aku hebat kan, bisa bikin Bu Guru kejar aku. Apa itu? Apa coba? Aku hebat kan, bisa bikin Ibu Guru kejar aku. Apa? Ini lihat lagi yang mana? Penguasaan. Iya. Aku hebat kan? Lagi. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Itulah Bapak Ibu, jadi 6 konsep inti yang untuk mendukung terwujudnya budaya positif. 1, apa tadi? Disiplin positif. 2, motivasi perilaku manusia. 3, kontrol seorang, posisi kontrol seorang guru. Boleh lanjut? Keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Terus apa lagi? Iya, 5 kebutuhan dasar manusia. Itulah. Kira-kira Bapak Ibu bisa melaksanakannya apa tidak untuk di sekolah ini? Insya Allah semuanya bisa Bapak Ibu, asal kita niati. Utamanya tadi ada motivasi apa ya? Intrinsik, dari dalam diri sendiri kita niati bersama. Begitu Bapak Ibu. Pertanyaan untuk yang pertama kali tadi, coba kita lihat. Nah, coba tadi kan menjawabnya masih. Nah, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi menjawabnya apa Bapak Ibu? Tidak ya? Ya, sesuai ya? Ya, pemberian hukuman dengan hal positif meningkatkan disiplin anak. Tadi Bapak Ibu pas pertama sebelum itu menjawabnya apa? Iya. Terus setelah tidak ya? Tidak. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Tadi pas pertama iya, sekarang terjawab tidak ya. Pemberian penghargaan dapat memotivasi belajar siswa. Tidak. Tadi yang pertama menjawab iya. Guru harus bisa memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tadi pertama jawabnya apa? Iya. Sekarang apa? Solusi itu dari siswa sendiri, kita memancing. Nah, kamu melakukan ini, bagaimana supaya kamu terselesaikan, dan itu kita pancing seperti apa? Supaya apa? Tumbuh rasa tanggung jawab. Utamanya kan tadi pada nilai karakter, nggih mboten? Nah, seperti itu. Lanjut. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Pertama tadi apa? Iya. Iya kan? Sekarang tidak. Guru idealnya sebagai apa? Manajer. Jadi tidak hanya sebagai teman. Lama-lama nanti siswa akan merasa apa ya kalau sebagai teman? Kurang menghargai juga. Kan seperti itu. Iya, kurang sopan juga. Seperti itu Bapak Ibu. Demikianlah materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua
bisa melaksanakan disiplin positif di sekolah masing-masing. Budaya positif akan tumbuh dari motivasi intrinsik. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kita tutup dengan pantun dulu ya. Bunga melati bunga dahlia ya, bunganya mekar di waktu pagi. Jadi guru sangatlah mulia, mendidik siswa berbudi pekerti tinggi ya. Terus di Kebumenku hidup nyaman. Pemandangan indah selalu kunikmati. Guru penggerak harus jadi teladan untuk menanamkan budi pekerti. Mari kita bersama-sama. Setelah saya nanti ada guru penggerak yang lain di SD Negeri 1 Tanah-Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagimu nanti. Lain-lain tanya jawab. Telah menyampaikan materinya tadi. Sebelumnya beri aplaus Bapak Ibu. Tanya jawab. Berikutnya yaitu lain-lain yang akan diisi dengan tanya jawab. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Kita menyampaikan. Pak Imam mau bertanya. Monggo Bu Tursinah. Ya. Pakai ini enggak? Enggak usah ya. Iya. Ya, saya ingin bertanya Ibu. Nggih, saya ingin bertanya, kebetulan saya kan mengajar di kelas 1. Nah, di kelas 1 itu ada anak yang kalau menulisnya dia sudah merasa capek itu sudah nggak mau menulis. Alasannya capek, terus nangis. Lah itu untuk menimbulkan intrinsik dari dalam diri sendiri agar anak itu semangat belajarnya gitu, nggak nangis-nangis terus. Itu kan hampir setiap hari nangis karena alasannya capek. Lah itu untuk menimbulkan intrinsik agar dia semangat belajar itu bagaimana? Terima kasih Bu Lili. Intrinsik untuk siswa kelas 1 yang setiap kali selesai menulis itu capek terus nangis. Terus dia nangis sudah tidak mau nulis lagi, setiap harinya begitu ya. Nah, ini memang membutuhkan apa Bapak Ibu? Kesabaran dan ketelatenan. Itu utamanya itu. Apalagi sekarang mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya Pak tidak Bapak Ibu? Nah, pada awal ada asesmen diagnostik kan nggih? Nah, di situ sudah tahu kemampuan awal anak bagaimana ini si A, si B, si C. Jadi benar-benar kita dituntut untuk melayani siswa dari berbagai macam karakter. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak berarti kita mengajar sebanyak 32 jenis, itu tidak. Tapi nanti dari awal asesmen diagnostik itu kita kelompokkan siswanya yang sama. Lah bagaimana untuk pemberian pembelajarannya? Nanti dikelompokkan seperti itu. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lili tadi, kita sabar dulu, tetap tidak henti-hentinya kita harus mendampingi Bu Lili. Karena bagaimanapun siswa itu tetap membutuhkan rasa kasih sayang. Kalau langsung kita bentak, kita marahi, melengkak, tidak mau berangkat, malah tambah nangis minta pulang. Lah itu tugas kita sebagai guru. Nah, setidaknya nanti di dalam kelas kita tempatkan pada posisi yang terdekat dengan guru. Jadi nanti kita lebih bisa mengawasi, begitu nggih? Kesabaran dan ketelatenan, begitu. Jangan lupa kita tetap memotivasinya dengan kalimat-kalimat yang bisa anak itu nanti
tidak merasa diabaikan begitu. Jadi tetap harus dipuji dan lain sebagainya seperti itu. Harus benar-benar telaten begitu, Bu. Kalau kurang puas nanti bisa ditambahkan lagi ya. Ya, terima kasih waktunya. Saya dari perwakilan TK ingin menanyakan tentang bagaimana cara menstimulus pada anak yang TK. Tentunya kan nalarnya belum senalar orang dewasa seperti itu ya. Bagaimana menstimulus atau memancing anak yang belum benar itu agar bisa membuat kesepakatan kelas selain dengan gambar yang tadi sudah dijelaskan. Ya, cukup. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana menstimulus menumbuhkan stimulus anak karena masih kelas TK itu kan sulit karena masanya juga masa bermain, terus bermanja-manja. Bagaimana untuk membuat kesepakatan kelas tidak hanya dengan gambar tadi. Nah, tentunya nanti bisa dihubungkan dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, kehidupannya sehari-hari ditanya, mungkin masih sulit kalau TK ya, ditanya satu persatu. Coba, ini kan ada gambar ini, tadi sudah dengan gambar. Terus, kamu kalau di rumah melakukan ini apa tidak? Kan seperti itu. Iya, bukan nanti jawab jujur sekali. Oh, ada nanti yang anak B mungkin menjawab tidak. Yang C. Nah, dari seperti itu, ini mungkin untuk langkahnya prosedurnya tadi beda dengan yang itu ya. Jadi sudah curah pendapat satu, baru dibentuk satu kesepakatan. Apalagi di TK, di SD pun paling maksimal itu 7 kesepakatan kelas. Kalau di TK ya 3 saja kalau sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Yang penting anak-anak sudah dilibatkan begitu. Coba anak-anak kamu bangun pukul berapa, begitu kan? Nanti satu-satu ditanya. Gitu nanti bangun pukul sekian supaya tidak terlambat. Apa nanti dibuat kesimpulan. Tetap pandai-pandainya apalagi Bu Guru TK lebih telaten lagi. Nggih, Bu. Ya, Bu Khotimah tapi awet muda itu. Selalu memotivasi siswa nggih. Seperti itu nggih, Bu nggih. Monggo dari sudah Ibu. Sampun nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian mungkin masih ada banyak pertanyaan di lain hari ya Bapak Ibu karena waktunya sudah mendekati ini habis. Maka kita tutup saja untuk session hari ini. Mari dilanjutkan untuk pembawaan. Nggih. Untuk lain-lain sudah tidak ada yang ingin mengisi lagi Bapak Ibu. Sudah nggih, sudah terjawab semuanya. Dengan begitu kami lanjut ke acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Endar Nunik Cahyawati dipersilahkan. Bagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pada siang hari ini. Semoga kita semua mendapat keberkahannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya
apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.